Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, di Zoom ataupun yang lagi live streaming ya di YouTube atau Facebook. Selamat malam, jumpa lagi kita dalam seri kebenaran ya, rahasia yang tersembunyi dan disingkapkan di dalam Kristus. Ya, yaitu Roh Kudus yang menghidupkan ya, atau ada hukum roh kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau adalah orang-orang yang mata hatinya dibuat terang. Sehingga engkau dapat melihat, sehingga engkau dapat menemukan dan bahkan menikmati betapa besarnya kekayaan akan kemuliaan dan betapa agungnya kekuasaannya ya di dalam kehidupan orang-orang yang terpilih, Saudara. Orang-orang yang terpilih ya. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan ini pasti menggelitik. Saudara, setelah saudara dan saya selesai di dalam materi Roh Kudus yang menghidupkan ini, saya harap saudara malam hari ini benar-benar memperhatikan karena dalam penghayatan saya sendiri ini adalah hal yang sangat memukau ya, sangat memukau. Dan saya melihat bahwa inilah yang benar-benar dikatakan Paulus rahasia yang tersembunyi itu. Kalau tidak, maka kehidupan hanya seperti kemarin, hari ini dan besok. Kemudian terus bergulir dan tidak ada yang berbeda. Ini sungguh-sungguh saya kira seolah-olah kita ada di seri ke berapa malam hari ini? 27 ya. 27. Tapi saya rasa kita baru mulai. Kita baru mulai loh saudara. Karena ini yang membuat saya dan saudara merasa seolah-olah saudara dan saya tidak ada bedanya dengan orang dunia. Catat kata-kata saya ini. Dan coba saudara bercermin ya. Kalau bercermin itu jangan ya sendiri-sendiri saja ya. Bercerminnya kemana saudara? Ke firman Allah yang hidup. Apakah saya berbeda dengan orang dunia ya? Bedanya apa ya? Kalau saudara sangsi dan agak tertegun dan kemudian sulit untuk melihatnya, jangan-jangan rahasia itu belum disingkapkan kepada saudara. Ya, ini makanya saya bilang sepertinya kita baru mulai. Dan saya bisa melihat, saudara, bisa melihat ya, akan perbendaharaan kata saya dan saudara akan berubah. Saudara tidak akan ada urusan dengan kata selamat, saudara tidak ada urusannya dengan kata iman, saudara tidak ada urusannya dengan mujizat, saudara tidak ada hubungannya dengan kata-kata kuasa, tidak ada, saudara. Perbendaharaan saudara berubah, total berubah, ya. Saudara akan digeser. Ya memang di dalam Kolose pasal 1 ya, Paulus berkata jangan ada yang bisa menggeser iman. Ya, jangan ada yang bisa menggeser pengharapanmu. Ya, saudara ya, bukan iman ya. Jadi karena jangan ada yang bisa menggeser pengharapanmu. Pengharapan apa ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau besok kita memulainya dengan mirip serupa dengan bagaimana orang-orang kebanyakan gitu ya saudara ya, membuat agenda mengenai kehidupannya, masa depannya, cita-citanya, maka saudara dan saya tidak berbeda ya, dan tidak perlu sesuatu yang lain. Ikuti saja semua motivasi. Makanya saya tidak mau jadi motivator ya. Inspirasi, makanya nggak mau jadi inspirator, gitu ya. Karena Yesus tidak menyuruh kita jadi motivator dan inspirator, ya. Yesus suruh kita jadi apa, saudara? Saudara sulung. Duta Kristus. Iya, tetapi sebelum jadi duta itu, saudara jadi saudara sulung yang punya karunia sulung. Nah, kalau kita punya karunia sulung itu, jadi saudara sulung juga artinya
dapat mendapat warisan itu, saudara menjadi surat Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Penting sekali pekerjaan ini. Karena Allah adalah Roh. Dan Allah bekerja di dalam Rohnya. Hai, saudara ya, melalui Rohnya, saudara. Ini penting. Dan inilah yang membawa saya dan saudara melewati. Ada satu perjalanan hidup yang kita harus lewati. Hari ini adalah bagian dari itu. Kemarin ada bagian dari itu. Besok kalau saudara masih bangun besok pagi, biasanya orang pikir orang lain yang mati. Dia nggak pernah pikir dia mati. Ya, besok ada orang yang mati. Bisa kita, bisa saya atau saudara. Ya, benar nggak? Nah, bisa kita. Dan hari-hari itu, hari-hari esok yang kita akan lewati. Kalau saudara dan saya dapat kesempatan itu adalah bagian dari perjalanan itu. Dari perjalanan. Perjalanan di mana Tuhan di dalamnya bekerja. Allah bekerja di dalamnya. Allah bekerja di dalamnya. Dan satu hari nanti, dia harus menyelesaikan. Harus diselesaikan. Karena kalau tidak selesai, maka saudara, hidupmu, hidupku sama, saudara. Jangan sampai, saudara. Di garis akhir, saudara direbut. Saudara direbut kembali oleh kehidupan saudara yang lama. Berbahaya sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, journey ini, perjalanan ini, bagaimana Bapa ya mengorkestrasi semua perjalanan saya dan saudara untuk pulang ke rumahnya. Saya ulang kata-kata itu. Perjalanan ini di mana Bapa yang menjadi orkestrator untuk mendesain bagaimana saudara dan saya pulang ke rumahnya. Ini penting sekali kita amati, kita mengerti, kita pahami. Sehingga saudara perbendaharaan saudara tidak ada di dalam perdebatan mengenai iman, tidak ada dalam perdebatan mengenai selamat, tidak ada dalam perdebatan mengenai mujizat. No, enggak saudara. Berubah, bergeser kepada satu pengharapan. Saatku pulang menghadap Bapa. Katanya apa saudara? Hanya engkau yang ku miliki. Saudara nggak punya yang lain. Saudara bisa berani nggak? Berani nggak? Jangan sampai. Yesus bilang, apa itu di kantong bawah, sepatu bawah, buka sepatu, kaos kaki dalam bisa. Kita semua ini ya katanya dia melihat jauh ke dalam batin dan hati, gitu. Ya, jadi hanya engkau yang ku miliki. Hanya dia yang kita miliki. The only and the last. Bapak Ibu, di sanalah pengharapan itu memiliki kekuatan. Di sanalah pengharapan itu memiliki kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mampu berkata, hanya engkau yang ku miliki. Itu nggak biasa. Itu luar biasa. Extraordinary. Jadi saudara dan saya pasti hidupnya tidak biasa-biasa. Pasti luar biasa, pasti banyak dibawa tekanan, banyak dibawa intimidasi, banyak digosipkan, saudara ya. Banyak terseret oleh gosip-gosip, pasti saudara. Kita semua ini sama. Makanya bersyukurlah saya dan saudara kalau kita terlibat di dalamnya. Itu artinya apa saudara? Kita tuh hidup, saudara. Dan yang paling penting ya, saudara ingat ya, kita kan orang-orang merdeka nih, ya. Kita harus meraih kemenangan demi kemenangan di dalam apa? Setiap jejak-jejak menuju rumah Bapa. In every step, ya, di dalam setiap langkah jejak ke rumah Bapa, kau harus rebut kemenangan. Ya, makanya sebenarnya sistem poin itu betul bagus tuh. Rebut poin di dalam setiap jejak-jejak itu, ya. Saya akan masuk dalam bagian-bagian itu, saudara ya. Menurut saya sangat menarik. Makanya saya bilang malam ini baru mulai, saudara. Baru mulai, ya, baru mulai. Saudara, kalau saya perlihatkan ini, maka saudara mungkin belum pernah terpikir, ya. Kolose 1, saudara, sudah sering kita bahas sebenarnya beberapa ayat itu. Judulnya itu kekayaan orang-orang yang terpilih, saudara. Pasti bukan hal yang biasa ini. Pasti hal yang luar biasa. Ya. Jadi ada kekayaan orang-orang yang terpilih. Kita patut melihatnya.
Apakah saudara dan saya orang-orang terpilih? Ya. Jadi enggak, saudara, izinkan saya ya menggeser sedikit pemahaman saudara, memiliki lebih kaya lagi, saudara, lebih kaya. Saya tidak ingin menggantikannya, mungkin saudara yang sendiri yang gantikan nanti. Ya, saya tidak mau karena kekayaan orang-orang yang diselamatkan. Di dalam Kolose 1 tidak ada satu kata pun mengenai selamat. Jadi jangan terlalu dipusingkan. Selamat, tidak selamat. Selamatnya hilang. Bilang, Pak, bisa ganti judul. Oke, apakah saudara orang terpilih? Karena itu yang lebih penting. Mungkin saudara selamat, selamatan, tapi belum tentu Anda terpilih. Ini betul-betul penting. Ini akan mengubah bagaimana saudara hidup, gaya hidup, pilihan teman untuk hidup, ya, atau teman hidup, boleh juga tuh, ya, pilihan teman untuk hidup atau teman hidup, begitu ya, akan menentukan sekali. Kosakata yang saudara pakai, ya, seberapa cepat saudara ngetik dibanding kecepatan mulut, kecepatan pikiran. Ya, saya dengan hati kasih menyampaikan ini, saudara ya. Saya selalu katakan bahwa saya selalu rindu untuk agenda Tuhan yang disampaikan, ya. Dan saya nggak pernah punya, ya. Saudara harus mengerti, kalaupun ada kata-kata saya yang sepertinya, ya, seperti pedang, lihatlah itu pasti pedang dari Tuhan. Karena saya nggak punya pedang, ya. Padaku tidak punya apa-apa lagi, ya. Kristuslah yang memiliki segala sesuatunya, ya. Ini agenda Kristus, saudara. Tapi ini luar biasa, menurut saya luar biasa. It's changed my life, it's transformed my life. Ini mengubah, membaru hidup saya. I have to tell you, saya harus katakan bahwa itu harus ubah, baharui hidupmu juga. Ya, kita harus sama-sama pulang. Kita harus jumpa di kerajaan surga, saudara. Siapa yang mau? Amin, amin, amin. Mungkin ada yang bilang, Bapak pergi sendiri saja. Oh, jangan ya. Kita sama-sama ya, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan ya, yang menarik di sini adalah kalau saudara lihat, apakah saudara orang-orang terpilih? Itu kan yang menjadi penting ya. Mari kita lihat ya. Ayat ini sudah sering ya. Coba ya. Ada yang bisa baca? Sambil baca, sambil di ini ya, dihayati nih. Kita sering baca ayat ini kan? Ya, hari ini coba aktif ya. Aktif ini penting sekali. Ini harus geser. Harus geser ya pemahaman saudara ya. Kekayaan orang terpilih. Ayat 45 dari Kolose 1. Boleh saya undang siapa? Ya, saya boleh baca. Ya, Pak Daniel, supaya padat nih. Udah tinggal 1 jam kurang nih. Oke, silakan Pak. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, berhenti dulu Pak. Lihat ya, saudara ya. Allah, orang yang terpilih adalah apa? Orang yang sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Ya. Dan apa? Supaya kudus tak bercacat di hadapannya. Itu bagaimana caranya? Wah, di luar ini ya, hampir tidak bisa kita bisa nalar. Kita tidak bisa nalar. Ya, makanya orang Yahudi kalau pakai nalar atau orang Yunani gitu yang selubung hatinya tidak dibuka, tidak bisa tangkap, saudara. Nggak bisa, ya. Oke, coba lanjutkan ayat 5 Pak Daniel. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, berhenti ya. Saudara ya. Jadi Allah ya, di dalam Kristus Allah. Di dalam Kristus Allah telah memilih. Jadi kita dipilih karena di dalam Kristus. Ingat ya saudara ya. Tapi Pak, saya belum lahir. Dong tidak peduli lo sudah lahir atau belum. Itu menarik kan? Sebelum dunia dijadikan, di dalam Kristus Allah telah memilih. Itulah orang terpilih. Yang mengerti bilang amin. Amin. Ada yang tidak mengerti boleh tanya. Amin, amin. Oke ya? Di sini ya. Jadi orang terpilih, ingat ini. Ya, orang terpilih adalah orang yang
sudah dipilih Allah di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, untuk tak bercacat dan kudus di hadapannya. Nah, saudara tahu sifat Allah yang paling Anda kenal apa? Allah itu kudus. Kasih. Allah itu kasih mungkin ya, yang paling dikenal ya, Pak Niki ya. Nah, nanti betul tuh kita akan ngomong juga Allah itu kudus. Jadi kita akan bicara mengenai tiga esensi ilahi yang di dalamnya tersimpan kemuliaan. Nah, kita mulai dengan kasih. Nah, saudara lihat ayat 5, di dalam kasih. Jadi saudara terpilih ya sebelum dunia dijadikan oleh Allah di dalam Kristus dan di dalam kasih. Kata-kata ini sangat penting. Di dalam kasih. Di dalam Kristus, saudara dipilih Allah sebelum dunia dijadikan di dalam kasih untuk jadi anak. Wah, itu koridor yang saudara jadiin kalimat deh. Ya, orang terpilih itu kaitannya dengan apa? Allah. Sebelum dunia dijadikan, sudah dipilih di dalam Kristus, yaitu di dalam kasihnya Allah untuk jadi anak yang kudus dan tidak bercacat. Itu orang terpilih. Pak, bagaimana itu mungkin? Siapa yang bisa? Abraham mungkin kayaknya, tapi tidak dapat. Siapa? Nah, saudara, kita lihat ayat ini. Nah, ini ya, saudara ya. Sebentar, saudara. Saya harus lihatnya, ya kan? Ini, saudara nggak kasih ini. Ini tadi Efesus 1, saudara ya, bukan Kolose ya. Pasti tadi sudah ada yang cari-cari kok kita nggak ketemu ayat ini gitu ya. Oke, ya. Ya, Efesus 1 tadi ya. Ini kan terkenal nih, Efesus 1 ayat 4 dan 5 ya. Nah, saudara bisa lihat bagaimana cara ini kudus tak bercacat. Saudara lihat nih. Kita udah jelaskan, tapi ini adalah rangkuman-rangkuman yang luar biasa menurut saya. Ini tuh rahasia. Rahasia yang tersembunyi katanya. Oke, kita lihat apa itu. Coba bisa bantu saya baca ayat 21 dan 22. 21 dan 22. Ya, Pak. Pak Niki boleh, Pak Niki, silakan Pak Niki. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Oke, berhenti. Saudara merasa termasuk itu? Siapa yang merasa termasuk disebutkan itu? Coba lambaikan tangannya aja. Atau bilang saya gitu. Saya, ya, saya juga. Ya, juga Yanti, juga Pak Daniel, juga kita semua. Ya. Juga Hans, aku sebut nama saya ya sendiri ya. Sebut namamu sendiri. Juga aku. Juga saya. Dulu aku jauh dari jalan Tuhan. Terus kita jauh. Hidup kita jauh dari jalan Tuhan. Jauh dari Allah. Saudara, yang menarik di sini, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Saudara, tetapi ingat, di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya, Dia sudah memilih saya dan saudara. Ini yang menarik di sini, saudara. Saudara lihat bagaimana. Coba lanjut Pak Niki ayat 22. Sekarang diperdamaikannya. Berhenti Pak Niki. Coba lihat. Dahulu. Ayat 22 bilang, tetapi sekarang diperdamaikan. Siapa yang merasa sudah diperdamaikan? Kok yakin banget? Sudah pernah ditelepon langsung. Bu Maria sudah damai ya? Sudah pernah? Sudah pernah? Oke. Dulu, sekarang diperdamaikan. Saudara, diperdamaikannya harus jelas.
Ya, seperti Efesus 1 ayat 4 tadi. Lanjut, Pak Niki. Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Berhenti Pak, koma. Saudara bisa lihat ya. Saudara, aku dan kau itu diperdamaikan di dalam secara jasmania, di dalam tubuh jasmania Kristus oleh kematiannya. Saudara kalau jelasin ini pasti saudara sekarang bisa kan? Roma 8 ayat 3, ya. Bahwa apa? Allah, katanya apa ya? Allah mengutus Yesus di dalam daging, ya kan? Yang serupa dengan daging, katanya kan? Oleh kuasa daging, ya. Ya, untuk apa katanya? Untuk menanggung ya tuntutan hukum, ya, tuntutan hukum, ya. Untuk menggenapi tuntutan hukum. Saudara bisa lihat di sini, di dalam tubuh jasmania Kristus oleh kematiannya kita diperdamaikan. Kalimat yang terakhir ini itu yang membawa saudara dan saya, saudaralah orang terpilih itu. Gimana Pak? Lanjut. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Oke. Dulu-dulu mungkin saudara heran sekali dan melewati kata itu karena sulit sekali untuk dibayangkan. Tapi saudara bisa lihat di sini. Kristus menempatkan kamu kudus, tak bercela, dan tak bercacat di hadapan Allah. Oleh apa? Oleh kematiannya dalam tubuh jasmania Kristus itu. Kok bisa? Karena Allah utus Kristus dalam daging. Ya, dalam daging. Daging yang apa katanya Pak? Dikuasai oleh dosa. Oleh dosa. Digenapi tuntutan hukum itu. Hukum yang mana? Ini loh. Yang memusuhi ya Allah dalam hati dan pikiran. Ya, yang nyata dari perbuatan kita yang jahat. Di dalam kematiannya kita lihat bahwa kita ditempatkan untuk kudus, tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya Dia. Saudara kalau kembali melihat Efesus 1 ayat 4. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat. Saudara sekarang bisa dapat jawaban? Kenapa saudara orang terpilih? Sudah? Saudara terpilih maksudnya kudus tak bercacat. Ya, kudus tak bercacat. Bagaimana caranya kudus tak bercacat? Saudara ditempatkan kudus tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah. Oleh kematian Kristus dalam tubuh jasmaninya. Dan itu, kalau nyambung ini sedikit ya, dan itu Allah utus Kristus dalam daging. Saudara, dalam daging, ya. Yang serupa oleh kuasa daging, yang serupa dengan dosa, oleh kuasa dosa, ya, di dalam dosa yang menjalar dari Eden, the spirit of Lucifer, ke seluruh daging yang ada, yang lahir, saudara, ya. Tapi Kristus menempatkan. Makanya saudara kalau perhatiin ini, saudara, ya, balik ya, perhatiin ini, saudara, ya. Di dalam Kristus Allah telah memilih sebelum dunia dijadikan. Ya, di dalam Kristus Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya apa, saudara? Artinya, ya, artinya memang di dalam Kristuslah ini digenapi, saudara. Kamu kudus, tak bercacat di hadapan Allah. Kamu sudah diperdamaikan, ya, dengan Dia. Nah, makanya kalau kita kembali, saudara, itulah orang terpilih. Saudara, dinamika itu Kristus, saudara, ya, Kristus, ya, Kristus mati, ya, menebus apa, ya, Kristus mati memperdamaikan. Nggak boleh pakai kata-kata ini ya, harus kata-katanya ada di sini, saudara, ya. Kristus mati untuk memperdamaikan. Ingat ya, ini saudara, kosakata saudara berubah. Kristus mati memperdamaikan saudara dengan Allah. Hanya bisa berdamai dengan Allah kalau Kristus tempatkan saudara kudus, tak bercelah, tak bercacat. Dan itu di dalam Kristus itu sudah dilakukan sebelum dunia dijadikan.
sebelum dunia. Jadi Kolose 3 ayat 3 sampai bilang, saudara, engkau tersembunyi di dalam Kristus bagi Allah. Jadi kalau saudara dan saya bercerita kepada orang lain ke dunia ini bahwa hanya di dalam Kristuslah jalan untuk ke rumah Bapa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Di ayat yang kedua dia katakan di rumah Bapakku, Yohanes pasal 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di ayat 6 dia bilang akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu caranya apa, saudara? Allah berkenan dalam kasih mengutus Kristus. Kristus, saudara, ini yang luar biasa menurut saya. Malam hari ini yang luar biasa. Kristus, saudara, menempatkan, saudara. Saudara bisa lihat ini? Pakai yang agak menyilaukan ya. Ini ya. Ini saudara ini ya. Kristus menempatkan kamu kudus, tak bercelah dan tak bercacat di hadapan Allah. Saudara diberkati dengan kebenaran itu. Amin. Mulai dari situ dulu. Malam hari ini baru mulai. Katakan aku orang terpilih. Aku orang terpilih. Aku orang terpilih. Saudara harus katakan. Enggak, kosakatanya berubah. Engkau orang terpilih. Karena engkau dan aku diperdamaikan di dalam tubuh jasmania Kristus. Karena semua dosa, kok bisa enak sekali tuh. Pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Kok bisa? Iya. Tidak ada manusia yang dapat, tidak ada manusia yang mungkin. Bahkan hukum Taurat dikatakan di Roma 8 ayat 3, tak berdaya terhadap daging. Nggak bisa. Untuk itulah Kristus diutus dalam daging. Serupa dengan daging. Yang oleh kuasa dosa, ya itu dia mati di dalam daging itu. Dan menarik, malam ini saudara mendapat kosakata yang menjadi kekayaan orang terpilih. Dia menempatkan kamu kudus, tak bercelah dan tak bercacat. Saudara kalau tangkap itu, cepat sekali nih kita bilang begini, wow, gua selesai dong. Betul di hadapan Allah. Saya ulang kata-kata ini ya. Wah, gua selesai dong. Betul di hadapan Allah. Karena Allah melihat Kristus. Engkau diperdamaikan dengan Allah. Itulah kalau saudara ingat bahwa kita ini dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaannya Kristus. Aku dan kau ada di dalam kerajaan Kristus. Hari ini, besok, sampai satu hari nanti, firman Tuhan berkata, akan tiba waktunya. Ya, nafiri terakhir ya berbunyi. Itu kerajaannya saudara. Harus diserahkan kepada Bapaknya. Karena apa? We are going to our Father house. Ya, kita pulang ke rumah Bapa. Kita tidak pulang ke rumah Kristus. Kita pulang ke rumah Bapa. Ya. Nah, ya, saudara, saya dan saudara pulang ke rumah Bapa. Satu hari nanti kerajaan Kristus di mana kita ada hari ini itu diserahkan kepada Bapaknya, Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau di dalam Kristus, maka engkau berkenan di hadapan Allah, diperdamaikan dengan Allah. Sekarang saudara, makanya saudara dan saya harus benar-benar menemukan sesuatu yang menjadi apa? Kekuatan di dalam kerajaan Kristus. Jangan sampai saudara nggak ikut ya di dalam, karena orang terpilih ini di dalam kerajaan Kristus. Jangan sampai saudara dan saya ya keluar dari kerajaan Kristus ini. Itu sekarang yang menjadi pergumulan kita. Kolose 1 ayat 23 kalau tidak salah, ya imanmu harus teguh katanya, ya imanmu itu harus teguh. Let me check ya. Imanmu itu harus teguh. Nah, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, ya bertekun dalam iman, ya
tetap teguh dan tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil, ya, di dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Karena apa? Kalau saudara lihat ya, kita di dalam Kristus, saudara dan saya ditempatkan kudus, tak bercelah dan tak bercacat. Artinya saudara adalah orang-orang pilihan. Orang-orang terpilih, ya, orang-orang terpilih. Saudara kalau baca ayat 6, tadi ini dibaca oleh Pak Daniel. Nah, boleh Pak Daniel lanjut ayat 6. Coba lihat, perhatikan baik-baik saudara. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Wah, sekarang saudara ketemu dengan kata yang sudah sering kita bahas. Oke? Saudara coba perhatiin kata itu kan? Nah, jadi dengan semua ini, ya, ketika di dalam Kristus, Dia menempatkan kita kudus, tak bercela, tak bercacat, ya, di hadapan Allah, diperdamaikan. Engkau di dalam kasih itu ditentukan menjadi anak. Itu apa sesungguhnya, saudara? Itulah kasih karunia. Itu kasih karunia itu. Ya. Jadi orang terpilih, saudara, orang terpilih, mereka ini siapa? Di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus. Mereka menerima kasih karunia. Oke? Sampai di sini, nanggap ya? Menerima kasih karunia. Nah, saudara, orang kalau menerima kasih karunia, itu orang percaya atau bukan orang percaya? Apakah orang percaya dulu baru dapat kasih karunia atau dapat kasih karunia baru percaya? Dapat. Orang percaya dulu, Pak. Mendapat kasih karunia dulu. Dapat kasih karunia dulu ya. Ya. Jadi karena apa? Allah yang berbuat, ya. Saudara ingat pelajaran kita ya. Jadi Allah yang melakukannya sehingga kita apa? Dikaruniakan. Nah, kata-katanya saja dikaruniakan. Jadi gampang sekali mengingatnya, ya. Kita dikaruniakan, ya. Itu, ya. Ya, dikaruniakan sehingga saudara mendapat kasih karunia itu. Kasih karunia ini saudara apa? Membawa saudara menjadi percaya. Nah, saudara ingat ya, ayat-ayat ini sangat penting. Tidak ada yang kalau saudara loncat ke 13 dan 14, ini juga sering dibahas. Kita lanjut nih, ya. Saudara orang terpilih di dalam, nah, kita summary dulu ya. Oke. Saudara nih kalau mau sampai ke rumah Bapa, saudara harus orang terpilih. Karena saudara dan saya tidak mungkin sampai ke rumah Bapa kalau bermusuhan dengan Allah. Kok bisa, Pak? Ya, Kolose 1 ayat 21 bilang begitu. Kamu dahulu yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Kok bisa saya dibilang bermusuhan dengan Allah? Ya, Alkitab berkata, orang yang bersahabat dengan dunia, musuh Allah. Jadi, jangan main-main, don't play-play. Ya, saudara catat itu ya. Yakobus 4 ayat 4 bilang, kalau saudara saudara bersahabat dengan dunia, saudara bermusuhan dengan Allah. Dan dahulu artinya apa saudara? Sekarang udah enggak. Coba ini penting nih. Dahulu maksudnya apa di sini dahulu? Sekarang sudah tidak. Sebelum Kristus mati. POPBGT. Bagus sekali. Ingat ya, teman-teman ini semua dengar itu ya. Ingat ini penting sekali kata-kata ini. Jangan sampai geser tuh. Jadi kalau dibilang dahulu kamu, kok emang sekarang udah enggak? Dahulu karena kamu belum dalam Kristus, belum percaya sama Kristus, belum dapat kasih karunia. Itu namanya kamu dahulu. Tapi sekarang diperdamaikan, udah berdamai. Walaupun gua masih buat dosa begitu, belum sempurna, belum serupa dengan Kristus. Kan Allah lihat Kristus. Jadi terpilih artinya di dalam kasih, di dalam Kristus, engkau dan saya, ya. Kristus yang menyelesaikan
pelanggaranmu tidak diperhitungkan, dan engkau wah ini kata-kata ini, wow, praise God. Saudara ditempatkan, pasti saudara ini cari kemana-mana, luar biasa. Malam hari ini Roh Kudus berbicara langsung, menempatkan engkau kudus, tak bercela dan tak bercacat. Tubuh jasmania Kristus yang masuk dalam kematian, menempatkan kau dan saya kudus, tak bercelah dan tak bercacat. Kau masuk dalam kerajaan Kristus. Itu ingat. Amin. Itu kasih, saudara. Dari situlah ya semua agenda penebusan ini ya dikerjakan Kristus. Semua agenda pendamaian ya. Tidak ada kata penebusan dari tadi karena kita akan ketemu nanti kata itu. Jadi benar-benar very precise ya, sangat persis ya, sangat tepat. Jadi pendamaian itu di dalam Kristus. Saudara dikaruniakan kasih karunia itu, yaitu bahwa ada Kristus yang sudah mati. Itu penting sekali. Ya, kita sudah bahas itu kan, Roh Kudus membuka selubung pikiran, ya, sehingga mata hati kita bisa melihat, bisa menerima, gitu kan? Nah, saudara tahu, ya, di dalam inilah, ya, orang saudara menjadi terpilih, ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela, menjadi anak di dalam Kristus. Dahulu sebelum kau percaya Kristus, sekarang sudah diperdamaikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya berkata apa? Kita sering cerita ini kan? Ketika kamu percaya, lihat itu, ya. Ketika kamu percaya, apa saudara? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi setelah saudara percaya, masuk ke dalam kerajaan Kristus, saudara dimeterai dengan Roh Kudus menjadi tanda milik. Ya, yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah sebelum situ ya. Jadi ketika saudara menerima kasih karunia ini, saudara percaya, saudara dimeterai dengan Roh Kudus, ya. Saudara menjadi apa? Tanda milik, ya. Spraguso, tanda milik Allah, ya. Dan katanya apa saudara? Yohanes 10 kan, ayat 29 ya. Ya. Jadi Bapa katakan kan, tidak ada yang dapat mengambilnya dari tangan Bapa, ya. Dari tangan Bapakku. Siapa yang diberikan Bapa kepadaku, tidak ada yang dapat mengambilnya, ya. Saudara dimeterai, artinya diberi sebagai tanda milik Allah. Oke, saudara kalau lihat selanjutnya dikatakan apa? Ini bagian terpenting dalam paragraf ayat ini. Saudara perhatikan ya. Dan Roh Kudus, kan di sini ya, dimeterai dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan. Saudara perhatikan kata ini. Ini terjemahannya kurang strong, tapi saudara perhatikan kata ini. Bagian. Dalam bahasa aslinya, saudara, kata bagian ini, terjemahan bahasa Indonesianya adalah warisan dan harta. Warisan atau harta. Padahal di sini tuh kelihatan seperti penggalan kata penyambung saja kan? Saudara bisa lihat ya? Roh Kudus yang adalah jaminan bagian kita. Padahal saudara, dalam bahasa aslinya, itu arti bahasa Indonesia saudara, harta atau warisan. Saudara bisa bayangkan kan? Dan Roh Kudus adalah jaminan ya dari harta kita. Jadi saudara supaya dapat menerima harta itu harus ada Roh Kudus yang jadi jaminan. Saudara bisa mengerti ini ya? Ya. Jadi di dalam kerajaan Kristus, sekarang sudah ada di dalam kerajaan Kristus, ya. Saudara menjadi orang terpilih. Ini harus nggak boleh digeser pengharapan kita. Iman kita harus teguh di sini. Bagaimana supaya itu bisa? Roh Kudus jadi jaminan. Oke? Untuk apa saudara? Saudara melihat kata-kata ini pasti menjadi paham. Kita mulai dari sini ya. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya apa? Apakah saudara sudah memperoleh seluruhnya dengan kata-kata ini? Belum. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Saudara kalau perhatikan kalimat berikutnya,
Itu menggelitik banget buat kita. Karena dia bilang apa? Yaitu apa? Apa itu? Apa bagian itu? Apa harta itu? Penebusan loh. Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi ada hal yang sangat menarik. Di dalam Kristus, saudara menjadi orang terpilih. Karena saudara ditempatkan oleh Kristus, kudus tak bercacat. Saudara diperdamaikan dengan Allah. Dan sekarang Kristus, ya, di dalam kerajaan Kristus, saudara ketika percaya dimeterai dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah apa, saudara? Jaminan untuk memperoleh harta yang sesungguhnya itu. Harta yang sesungguhnya. Saudara kan, kita bahasnya Matius 5 ya. Berkata bahwa apa? Di mana hatimu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kumpulkanlah hartamu di surga. Bagian harta warisan Roh Kudus jadi jaminan. Pertanyaan Grace bilang, apa ini hukum kehidupan? Hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan itu adalah jaminan. Kalau tidak ada hukum roh kehidupan, kita tidak bisa terima bagian warisan harta ya yang adalah bagian kita seluruhnya ini, yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi kita di dalam Kristus, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, ini harus kita kerjakan. Dan saudara, Roh Kudus menjadi jaminan. Roh Kudus menjadi jaminan. Dan kalimat terakhir kalau saudara perhatikan, untuk memuji kemuliaannya. Saudara, kata-kata terakhir ini menggiring kita ke bagian ketiga dari kekayaan orang terpilih. Ayat 18 dan 19 dan 20. Untuk memuji kemuliaannya. Kemuliaan siapa di sini, saudara? Kemuliaan Allah, ya, kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat 3 katakan apa? Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, ya saudara, Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, sehingga saudara di ayat 18 ya, ini masuk dengan apa? Dengan menjelaskan memuji kemuliaannya di sini. Karena kalau saudara dan saya ya menerima bagian atau harta ini, yaitu penebusan yang menjadikan saudara dan saya milik Allah, itu hanya bisa dapat terjadi ketika saudara menjadi orang terpilih, yaitu di dalam kasih, di dalam Kristus. Ya. Dan di dalam Kristus oleh satu jaminan, yaitu Roh Kudus. Ya, supaya penebusan menjadi milik Allah ini terlaksana, ya, untuk apa? Cerita mengenai kemuliaan. Mari kita lihat saudara di ayat 18 sampai 20 mengenai ini. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Engkau dipanggil, ya, ketika engkau masuk dalam kerajaan Kristus, engkau dipanggil masuk ke dalam kerajaan Kristus itu, ya. Tetapi apa, saudara? Saudara dan saya harus menemukan apa? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan itu. Ini mengenai pengharapan apa? Ini penting, saudara. Jadi saudara harus memiliki imajinasi mengenai yang tidak kelihatan supaya saudara dapat, ya, mengambil bagian, yaitu harta atau warisan di dalam kerajaan Allah itu. Kerajaan Bapa itu, ya, harus punya pengharapan. Pengharapan apa? Harus mengerti pengharapan itu. Nah, ini yang dijelaskan. Jadi kita harus selalu rindu, ya. Ini kita jelaskan hari besok ya. Ini menarik, saudara. Kehidupan kita harus diwarnai dengan apa? Satu
obsesi, satu antusiasme, enthusiasm, entheos. Ada apa? Ada Tuhan di dalam yang punya keinginan. Jadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, entheos, enthusiasm, antusiasme. Kita harus punya antusiasme kepada satu pengharapan satu hari nanti, one day, saudara, ya, one day. Kita akan apa? Kita akan melihat semuanya itu. Apa itu? Nah ini, saudara. Betapa kayanya. Jadi saudara harus benar-benar melihat dua kata ini nih, ya. Ada dua kata di sini yang menarik. Betapa kayanya kemuliaan. Kemudian yang kedua adalah betapa hebatnya kuasa. Wah, saudara ya. Oke. Saudara punya perbendaharaan yang baru, bergeser. Jadi saudara bisa lihat dari tadi itu, ya. Itulah, ya. Itulah cara kita melihat untuk pulang ke rumah Bapa, ya. Menjadi orang terpilih di dalam Kristus, ya. Engkau harus mengerti, nih kata ini, mengerti pengharapan. Harus mengerti pengharapan. Ya. Ya. Pengharapanku hanya Yesus saja, ya. Pengharapan, tapi waktu bilang hanya Yesus saja, lebih dalam dari itu. Apanya itu mengenai Yesus? Betul, itu mengenai kasih dan itu mengenai Kristus, betul. Karena itulah kasih karunia ada, kau dikaruniakan, betul. Tapi apa itu ini, saudara? Betapa kayanya kemuliaan. Lagi-lagi kata bagian ini muncul, saudara, persis sama kata ini mengenai harta atau warisan. Ya, kita akan jelaskan besok lebih dalam mengenai itu, harta atau warisan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, saudara. Orang-orang kudus, nggak perlu lagi aneh mengenai orang kudus. Kenapa? Saudara ditempatkan kudus, ya, di dalam Kristus, ditempatkan kudus karena kematian Dia, ya, saudara. Sekarang berurusan dengan Kristus, ya. Jadi kita harus mengerti betapa kayanya kemuliaan itu, ya, dan betapa hebat kuasa. Saudara, ada dua di sini. Betapa kayanya kemuliaan bagian harta, warisan yang ditentukannya bagi engkau dan saya. Kita besok akan bicara mengenai 3 aspek kemuliaan. Ya. Apa kemuliaan-kemuliaan ini? Ya. Dan kemudian yang kedua, betapa hebat kuasa. Kuasa ini kenapa penting, saudara? Kalau saudara baca, ya. Bagian kita yang percaya. Ada yang tidak percaya. Siapa itu? Orang Saduki. Dia tidak percaya kebangkitan. Saudara percaya engkau dibangkitkan nanti? Itu penting. Saudara mati, pasti dibangkitkan nanti. Jadi, pertama mengenai kemuliaan, engkau dan saya dipermuliakan nanti. Ya. Tapi ingat, ya, yang kedua adalah hebat kuasanya bagi orang percaya, ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang apa? Dikerjakannya di dalam Kristus yang apa? Membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Engkau bangkit itu artinya apa, saudara? Saudara kembali menemukan apa? Tubuh. Bangkit urusannya sama tubuh. Engkau, ya, ingat ya, engkau ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu kaitannya dengan apa? Tubuh. Menarik sekali itu. Karena yang membuat kau bercacat dan bercelah itu adalah apa? Di dalam engkau memusuhi Allah, ya, di dalam hati dan pikiran, ya, yang disebabkan oleh tubuh, oleh daging, karena dosa menjalar dalam daging. Ya, sehingga tubuh menjadi penting, ya. Jadi kemuliaan, ya, ini saudara, ya, ini luar biasa. Kemuliaan itu hubungannya dengan roh saudara dan jiwa. Ini kemuliaan ini, ya. Kemuliaan yang apa, saudara? Yang membawa saudara dan saya harus dibaharui roh dan pikiran, roh dan jiwa, supaya menerima kemuliaan itu. Tetapi tubuh itu ditebus oleh Kristus di dalam tubuh jasmanianya, ya. Karena apa? Hukum tak berdaya terhadap daging, terhadap tubuh. Sehingga di dalam
pengharapan ini disebutkan ada dua. Betapa kayanya kemuliaan, ya. Betapa kayanya kemuliaan. Saya tampilkan lagi ya. Betapa kayanya kemuliaan. Ini saudara ya. Betapa kayanya kemuliaan. Bagian harta. Dan yang kedua, betapa hebat kuasa hubungannya dengan kebangkitan. Ya. Hubungannya dengan kebangkitan, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berhenti di sini, ya. Kita berhenti di sini. Di sini saudara mengerti bahwa yang paling penting itu adalah menjadi orang terpilih. Karena orang terpilih ini, mereka yang akan dimuliakan, mereka yang akan dibangkitkan. Ya. Nah, kita besok akan bicara mengenai dimuliakan dalam aspek, ya, dalam aspek jiwa dan roh, ya. Nah, di dalam tubuh saudara, ya, akan menerima tubuh kemuliaan, ya. Orang yang mati akan dibangkitkan, ya. Tetapi yang hidup lebih, apa katanya? Yang mati terlebih dahulu dibangkitkan, ya. Dan yang hidup diubah dalam sekejap untuk mendapat tubuh kemuliaan, ya. Oke, saudara, beberapa pertanyaan kaitannya dengan bahan yang kita jelaskan malam hari ini, ya. Saya perhatikan di bagian untuk tetap, ya ini ya, bagaimana untuk tetap mengkondisikan diri agar dapat, nah saya posting di ini ya, di chat ya saudara ya, di chat. Ini ada pertanyaan, ya. Nih, bagaimana untuk tetap mengkondisikan diri agar dapat tetap hidup sesuai dengan hukum roh kehidupan dalam semua aspek, terutama dalam kemuliaan yang Tuhan kehendaki. Mungkin kita bisa kasih prolog ini, tapi kita bahas besok ini, ya. Karena kalau saya jawab, materinya kejawab buat besok, ya. Ini soalnya udah ngomong semua aspek dan terutama dalam kemuliaan yang Tuhan kehendaki, ya. Tetapi ya, bagaimana kita tetap mengkondisikan diri agar dapat tetap hidup sesuai dengan hukum kehidupan? Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Nggak bisa. Saudara coba, ya, tanya nih teman-teman senior, ya, udah sisa umur yang sudah dijalani udah lebih banyak, saudara, ya. Yang sisa malah tinggal sedikit, tapi tetap aja masih jatuh bangun. Kalau kita melihat apa? Apa yang menjadi hasil perbuatan dari tubuh kita ini, ya. Pak Niki masih marah-marah nggak? Masih loh, masih saudara. Emosi, ya, tensi tinggi, ya, masih, masih. Kalau ukurannya itu saudara, waduh, selesai kita kan, gitu, selesai itu. Nah, terus apa dong? Nggak diukur, Pak? Wah, kita lihat bagaimana, ya, bagaimana roh, ya, yang menghidupkan itu. Hukum roh kehidupan itu bekerja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau dan aku tidak meletakkan pengharapanmu, pengharapanku hanya Yesus. Jadi tidak meletakkan pengharapanmu di luar Yesus, yaitu hukum-hukum tertulis oleh tinta yang mati itu yang bisa membuat engkau dan saya menemukan jalannya. Makanya Kolose 1 ditulis itu rahasia. Coba ya, ini kan penting tuh. Coba lihat nih saudara ya, rahasia yang tersembunyi. Nih saudara lihat nih ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Seperti di ini ya, seperti seolah-olah di ini ya. Terlalu dibuat spekulatif gitu ya saudara. Rahasia yang tertulis dari abad ke abad, dari turun temurun katanya, dari turunan ke turun, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Saudara, jadi saya nggak bisa jelaskan lagi saudara, orang-orang kudus itu siapa? Orang-orang terpilih. Kok bisa? Kok iso? Iya, bukan aku, tapi karena aku ditempatkan oleh Kristus kudus oleh kematian tubuh jasmanianya. Makanya kalau kita mengangkat perjamuan ini ya, inilah tubuh Kristus. Saudara ingat semua ayat ini. Betul nih, pelanggaranku tidak diperhitungkan karena tubuh ini. Nah, kan gitu.
hendak bawa kematian Kristus selalu dalam hidupmu. Maksudnya apa? Supaya apa? Kebangkitannya itu hidup. Maksudnya apa? Ya iya, engkau menaruh pengharapanmu itu hanya kepada Dia. Kepada Dia artinya apa? Kepada Dia yang apa, saudara? Yang membaptis, menenggelamkan engkau dan saya ke dalam rohnya Kristus. Ke dalam Roh Kudus itu. Ya, makanya Roma 8 katakan apa? Kalau kamu tidak punya Roh Kristus di dalam kamu, Kamu bukan milik Kristus. kamu bukan milik Kristus. Mohon maaf nih saudara ya, saya sambung sedikit saudara ya. Saya tidak terjemahkan bebas. Engkau tidak ada dalam kerajaan Kristus. Engkau bukan orang terpilih. Nyambung ya saudara ya. Roh Kristus. Nah saudara, oke, sambungannya di situ ya. Engkau ada di dalam kerajaan Kristus. Engkau milik Kristus. Roh Kristus ada di dalam engkau dan saya. Artinya apa? Hukum roh kehidupan. Apa itu? Sekarang roh Kristus baptis saya dan saudara. Menenggelamkan saya dan saudara di dalam penguasaan roh Allah yang hidup itu. Roh Kristus. Dia itu agung, menggiring saudara. Mengajar, mendidik, menghajar, menyesah saya dan saudara. Hari demi hari. Dia selalu kasih tahu, Yanti. Pak Daniel, Pak Niki, ayo berubah. Dan hatimu pasti mau berubah. Pasti saudara nggak ini kan. Udahlah, enggak kan. Pasti nurut kan. Ya mau. Saudara tahu nggak? Dia mengerti bahasa dan tetesan air mata. Jadi dia tahu kelemahan dagingmu. Tapi ketika engkau tulus berkata, aku mau dihajar, aku mau kembali belajar. Ya, saya selalu balas orang itu ya. Ada banyak yang dari kemarin gitu ya. 2 hari, 3 hari yang lalu. Saya selalu bilang bahwa kasihnya itu tidak pernah berhenti. Jadi ketika engkau mau kembali, ini kebetulan ada pertanyaan itu juga gitu ya. Tidak ada jalan tertutup untuk dapat datang kembali kepada Kristus itu. Tetapi ingat ini. Caranya apa? Hukum roh kehidupan. Roh Kristus. Nih, roh Kristus. Kata ini penting malam hari ini. Ya, engkau ada di dalam kerajaan Kristus, engkau orang terpilih. Tetapi ingat, itu artinya roh Kristus ada di dalam engkau. Itu artinya apa? Engkau ditenggelamkan di dalam penguasaan rohnya. Itu artinya apa? Engkau harus mau diajar, digiring, ya, diajar, ya, dididik, dihajar, disesah. Pertama, yang kedua, engkau kemudian harus apa? Hidup menurut. Bebas dari belenggu. Engkau harus terbiasa gitu. Engkau terbiasa. Karena apa, saudara? Itu yang nanti besok saya mau bahas. Itu luar biasa. Disitulah kekayaan. Kalau engkau masih dihajar, masih digiring gitu. Tapi ketika engkau sudah terbiasa hidup menuruti roh, itu kekayaan, saudara. Itulah kekayaan. Di situ saudara apa? Di situ saudara merasa engkau menerima kelegaan tuh. Engkau menerima sesuatu yang abundantly, melimpah gitu. Dunia boleh tidak anggap kau siapa-siapa, tapi engkau tahu persis siapa engkau dan statusmu di hadapan Allah. Kekayaan itu mulai terasa, saudara. Dan saudara tahu nggak bahasa itu namanya apa? Kekudusan. Pengudusan. Di dalam kekudusan, saudara mulai mengumpulkan kekayaan itu. Nah, saudara, roh ini membuat kita ya untuk apa? Hidup terbiasa dengan caranya Roh Kudus. Sampai yang ketiga apa, saudara? Stoikeo, ya. Pneumakai stoikomen, ya. Hidup seirama dengan roh Allah yang hidup itu. Nah, saudara, inilah hukum roh kehidupan. Inilah cara Kristus ya menuntun kita dengan rohnya, ya. Kalau kita itu miliknya, kalau kita itu ada dalam kerajaannya, untuk apa? Untuk setia sampai akhir. Saudara kalau lewati ini, saudara adalah orang setia. Orang setia itu menurut Yakobus 4, saudara, adalah orang yang tidak bersahabat dengan dunia.
tapi yang bersahabat dengan Allah. Orang-orang yang bermusuhan dengan dunia, saudara. Orang yang tidak serupa dengan dunia. Satu hal yang menarik di bagian terakhir ini, saudara. Tahukah saudara, ada kemungkinan lain daripada hukum roh kehidupan ini. Ketika roh menuntun, menggiring saudara, saudara mendukakan dia karena saudara tidak mengikutinya. Berkali-kali saudara tidak mendengarkannya. Saudara mendukakan rohnya. Dan saudara, itu artinya saudara bisa memadamkan suara roh itu dalam diri saudara. Dan kalau demikian, satu hari nanti sangat berbahaya saudara. Sangat berbahaya. Itu ada kemungkinan saudara menghujat roh itu. Saudara bahkan, kenapa mungkin Pak? Kenapa bisa? Karena apa? Roh itu akan bicara begini. Engkau harus setia. Engkau tidak boleh ikut ya, aliran cara hidup dunia. Tapi saudara bilang, tapi di sini mapan, enak, nyaman. Bagaimana ya? Di sini saya Di sini saya cukup. Di sini saya dicukupi, di sini saya nyaman gitu. Sehingga artinya saudara apa? Saudara dijerat dan masuk ke dalam ke dalam berbagai-bagai cobaan itu, saudara. Dan itu artinya apa? Saudara semakin jauh semakin hidup seturut dengan dunia. Saudara semakin jauh. Ketika saudara jauh, one day saudara akan bilang, bukan hanya Yesus jalan untuk hidup. Saudara seolah-olah menemukan jalan lain. Saudara di situ titiknya saudara menghujat Roh Kudus. Dan itu artinya apa? Saudara yang keluar dari kerajaan. Sekalipun Yohanes 10 ayat 28 bilang, mereka yang diberikan Bapa kepadaku, tidak ada yang dapat mengambilnya daripadaku. Ya betul, tapi kalau mereka pergi dengan kehendak bebasnya. Disinilah murtad itu bisa terjadi. Tapi ingat, ketika engkau orang terpilih, itu bukan jalanmu, kan? Jalanmu adalah jalan menuju pulang ke rumah Bapa, ya? Oke, saudara, ada pertanyaan terakhir yang bukan terakhir ya, tapi pertanyaan panjang yang menurut saya sangat bagus. Tapi tadi beberapa kita sudah coba saudara lihat di chat ya. Kalau dilihat secara terpisah dari kosakata yaitu hukum, roh, dan kehidupan, by human perspective, law is determination. Artinya, yang artinya itu tetap dalam ranahnya saja ya. Tetapi dari Alkitabiah bahkan Yesus sendiri memberikan kesempatan kepada seorang perempuan yang dianggap telah berzina. Kalau dari pandangan hukum saat itu, perempuan itu seharusnya dirajam dengan batu sampai meninggal. Tetapi Yesus memberikan kesempatan kedua dan memperingatinya untuk tidak berbuat dosa lagi. Apakah artinya dalam keadaan itu tetaplah hukum kasih yang menjadi landasannya, kemudian mengenai kehidupannya, berarti akan diubahkan dari status yang sebelumnya itukah jika dia bertobat, dan bagaimana hubungannya dengan kemuliaan yang dalam hal ini intensitas Tuhan dengan kehidupan seseorang tersebut. Oke. Kalau saudara perhatikan tadi ya, orang yang terpilih itu di dalam Kristus. Bahkan sebelum saudara lahir, kita ganti ya, sebelum dunia dijadikan, ya, terpilih. Jadi saudara dahulu, tetapi ketika sekarang diperdamaikan, masuk dalam kerajaan Kristus, masuk hitungan orang terpilih, oke? Terpilih kalau ikut Kristus. Nah, wanita itu, ya, wanita itu mendapat karunia itu. Kalau saudara baca Roma 5 ayat 2, ya. Oleh dia kita beroleh apa? Jalan masuk. Nah, dia mendapat itu, ya. Dia mendapat, makanya bilang imanmu telah menyelamatkan engkau, ya. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya dia mau bilang gini. Masuklah di dalam kerajaan Kristus itu, ya. Ikutlah aku sangkal dirimu, ya, pikul salibmu, ya. Jangan meleset lagi, ya. Karena aku selamatkan engkau masuk ke situ, aku pindahkan engkau ya masuk ke dalam kerajaan Kristus itu supaya apa? Supaya engkau benar-benar apa? Menuju tidak meleset lagi, tapi apa? Menemukan kemuliaan tadi. Betapa kayanya ya kemuliaan harta warisan untuk orang-orang kudus. Ya. Jadi itu tujuannya. Itu tujuannya kan? Jadi dia harus berjuang, pergi jangan berbuat dosa lagi, jangan meleset lagi, tapi apa?
Artinya apa? Kerjakanlah di dalam kehidupanmu itu untuk apa? Untuk benar-benar setia sampai akhir. Menjadi sahabat Allah sampai akhir. Ya. Jadi betul ya, Grace, bahwa ini pertanyaan dari Grace, bahwa selalu terbuka pintu itu. Ya, karena Kristus sudah mati untuk semua orang. Gitu, ya. Nah, tadi Grace katakan, tapi kan hukum. Nah, ya, itu hukum, tapi ini adalah hukum roh, ya. Yang apa? Katanya yang ditulis dengan roh dalam hati manusia. Gitu. Dan itu artinya apa? Itu artinya membawa kembali. Ingat ya, membawa kembali. Ada komunikasi, ada hubungan, ya. Dalam bahasa Alkitab ada persekutuan dengan Bapa yang adalah roh itu. Supaya apa? Kita bisa, ya, kita bisa benar-benar menemukan, ya, harta itu di dalam dia, menemukan pengharapan apa. Dalam Kolose Efesus 1 ini berkata apa? Kita dapat mengerti gitu. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Gitu. Kita tidak sibuk dengan, nah bahkan Grace kemarin cerita kan, seolah-olah ketika dia jatuh dalam dosa, gue dibaptis ulang. Betul? Seolah-olah apa? Hukum upacara agamawi yang menjadi ukuran. Nah, salah kaprah kan itu? Gue harus baptis ulang nih. Sekarang gue harus rajin nih. Dari sana tidak. Dari sana kita akan jatuh ke dalam apa? Terjebak dengan persepsi-persepsi apa? Orang ahli-ahli Taurat itu. Karena perintah itu membawa kepada kematian. Ya. Tetapi kemudian kalau kita kembali, ya, menemukan pengharapan, ya, di dalam Kristus ini, yaitu apa? Ada aku ini milik Kristus, Roh Kristus ada di dalam aku, berarti aku harus sekarang mulai hari ini benar-benar ikut apa yang dia mau. Ya, apa yang Roh Kudus mau. Nah, kita akan masuk ya lebih detail itu nanti ya. Oke ya, itu pertanyaan ini ya. Kemudian mengenai hidupnya berarti akan diubah, ya, ya. Itu akan menjadi proses selanjutnya kan. Hukum roh kehidupan katanya apa? Akan jadi jaminan untuk sampai memperoleh semuanya. Nah, apa ini gitu ya? Kita akan bahas itu besok ya. Saya belum lihat ada pertanyaan dari ini ya, dari siapa tadi ya, Yanti. Yanti ada ya pertanyaannya ya? Iya, Yanti. Apa yang dimaksud dengan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan kenapa manusia itu sampai harus kehilangan kemuliaan? Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kemuliaan itu dan apa yang terjadi dalam hidup kita pada saat kita sudah kehilangan kemuliaan Allah? Oke, bagus ya. Bagus, itu ini bagus nih ya. Bagus. Kehilangan kemuliaan Allah ya. Roma berapa? 3 ayat 26 ya. 23 atau 26. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah ya. Kehilangan dalam terjemahan lain kekurangan. Nah, kalau perhatiin ya. Musa dalam 2 Korintus 3 kemuliaannya pudar. Sehingga dia tutup kerudung tuh. Supaya apa? Jangan sampai kelihatan hilang tuh kemuliaan itu. Kemuliaannya dia dapat, dia naik ke gunung atau dia masuk ke dalam ruang maha suci, dapat, tapi setelah keluar hilang. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat di situ ya, kehilangan kemuliaan. Tapi saudara lihat kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Musa ya bisa dapat itu, tapi pudar. Oke, jadi manusia kehilangan kemuliaan Allah, artinya apa, saudara? Dia itu, saudara, apa? Tidak punya dasar lagi, ya, untuk dapat, ya, kembali menjadi apa? Ditempatkan berkenan di hadapan Allah. Yaitu apa? Kudus, tak bercelah dan tak bercacat. Kenapa jawaban satu-satunya nanti untuk kemuliaan yang hilang ini adalah kasih karunia. Ya, saya buka sedikit ya untuk besok. Kasih karunia menjadi permulaan kemuliaan itu. Karena apa? Kemuliaan Allah itu hilang.
Gitu. Dia tidak punya dasar lagi. Hanya kasih karunia yang dapat mengembalikan kita kembali ditempatkan berkenan. Ditempatkan berkenan. Karena kita berdosa, jadi diperdamaikan supaya berkenan. Dan berkenan itu artinya apa? Kudus, tak bercelah, tak bercacat. Baru menjadi umat terpilih. Karena sebelum dunia dijadikan itu sebenarnya. Kristus sudah ada di sana. Gitu. Oke? Jadi dia kehilangan kemuliaan. Ya. Ya, karena apa? Karena dia melanggar kan? Dia melanggar ya, dia melanggar perintah. Dia kehilangan. Jadi kehilangan kemungkinan untuk apa? Ditempatkan berkenan. Tak bercela, tak bercacat, kudus di hadapannya, berkenan. Nah, kita masih kurang satu kata di situ, tapi diperkenalkan di ayat-ayat besok. Ya, yaitu apa? Sempurna. Ya, nanti kita ketemu kata itu. Sehingga kesempurnaan itu adalah apa? Puncak dari kemuliaan. Jadi kita akan bicara 3 dimensi kemuliaan besok. Ya, bagus. Ada pengantar ke situ ya. Jadi ya kehilangan kemuliaan tuh, kehilangan kesempatan untuk apa? Ditempatkan berkenan. Di hadapan hanya dengan Kristus. Kristuslah kasih karunia itu, kan? Ya, oke. Terus, sorry. Saya harusnya ini ya. Sorry. Di chat ya, saudara ya. Ini pertanyaannya Yanti ya. Nah, kemudian kenapa manusia itu sampai harus kehilangan kemuliaan? Oke, udah ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kemuliaan? Menemukan dulu ya. Menemukannya itu kasih karunia kan. Makanya kasih karunia adalah permulaan kemuliaan. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita pada saat kita sudah kehilangan kemuliaan? Putus hubungan. Putus hubungan. Yanti kalau pernah rasa putus dengan itu seseorang yang punya hubungan, siapapun itu dia. Selesai itu. Dapur kontak-kontak selesai semua, blok-blok, itu selesai. Hidup seperti hutan belantara, tak berayah, tak beribu. Itu saya tambah-tambahin. Tapi kira-kira suasana situasinya begitu. Ya, coba deh. Kau sedih, kita dalam keadaan tertekan. Tak ada yang menolong. Ya, ada Yesus di sana. Teman terdekat, sahabat terdekat, itu adalah dia. Kau bisa berseru. Dia mengerti bahasa dan tetesan air mata. Bahkan dalam hal-hal yang tak terucapkan, roh yang ada di dalam engkau itu berbicara kepada Bapa. Ya, saudara bisa bayangkan itu ya? Itu. Hubungannya ada. Tapi terbayang nggak? Ya, ketika orang nggak punya itu, hubungan terputus. Ya. Tidak ada hubungan, ya. Berikutnya, dapatkah kita diselamatkan melalui kemuliaan? Ini keren, ini bagus nih. Oke. Dapatkah kita diselamatkan melalui kemuliaan? Ataukah saat kita sempurna seperti Bapa itu, kita harus memiliki kemuliaan dalam hidup kita? Oke, jadi udah mulai bingung. Bingung itu artinya bagus. Sudah mulai menempatkan pasal-pasal itu dengan rapi. Ketika menempatkan di mana nih? Ini bingung nih. Pertanyaan ini memperlihatkan sudah mulai menempatkan. Nah, coba kalau teman-teman lihat ya. Dia bilang ya, dapatkah kita diselamatkan melalui kemuliaan? Pertanyaannya seolah-olah belum ikut Zoom ini ya. Ya benar kan? Dapatkah kita diselamatkan melalui kemuliaan? Nah, saudara bisa lihat kan? Nah, diselamatkan, selamat itu adalah jejak-jejak di dalam journey atau perjalanan menuju kemuliaan. Gitu, ya. Jadi kemuliaan itu adalah apa, saudara? Kemuliaan itu adalah bagaimana Allah, ya, saya jelaskan, bagaimana Allah mengorkestrasi perjalanan kita untuk pulang ke rumahnya. Itu kemuliaan tuh. Mulai dari kita menemukan kemuliaan itu kembali tuh, yang hilang. Makanya besok saya akan bicara mengenai kasih karunia itu adalah permulaan kemuliaan. Nanti kita bahas ayatnya ya. Ya, oke. Jadi dapatkah kita melalui kemuliaan? Nah, kalau saudara ya sampai pada puncak kemuliaan, saudara itu artinya orang terpilih yang masuk ke dalam kerajaan Bapa, dimuliakan bersama dengan Kristus. Itu selamat nggak? Ya pasti selamat di sana. Jadi jawabannya begini, itu selamat nggak? Bukan hanya selamat, sudah dimuliakan bersama dengan Kristus.
Gitu. Karena apa? Kepada perempuan itu Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hari itu dia di Firdaus enggak? Enggak tuh, enggak ada yang orang bilang begitu. Hari itu di Firdaus loh, baru masih di dunia orang mati itu. Ya. Tidak ada orang yang bilang bahwa dia udah ada di dalam kerajaan Allah. Ingat ya, kerajaan Allah itu surga. Tapi surga itu ada tempat khusus untuk orang terpilih, namanya Yerusalem Baru. Tidak ada orang yang bilang bahwa dia ada di Yerusalem Baru. Nah, tapi artinya apa? Dia selamat, artinya apa? Dia pindah masuk ke dalam kerajaan Kristus. Punya hubungan. Matanya yang punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar. Karena orang Yahudi yang paham kebenaran itu, yang dibilang tadi ya, dari katanya apa? Dari abad ke abad, rahasia itu. Turunan ke turunan. Ini punya mata tak bisa melihat, punya telinga tak bisa mendengar. Bahkan sampai hari ini ada orang yang dibutahkan matanya dari ilah zaman itu. Dibuta, nggak bisa ngerti. Saudara pernah ketemu dengan orang jelasin Yesus jalan. Aku jadi damai. Dia bilang, wah tahu nggak? Itu udah dipalsuin. Beda banget jawabannya. Boro-boro mengerti kebenarannya. Blok, saudara. Dan itu namanya perbudakan. Rohnya tenggelam di dalam itu. Ya, bukan hanya orang itu, saudara. Tetapi apa katanya? Untuk meluruskan kebenaran-kebenaran orang Yahudi. Artinya orang-orang yang menaruh apa? Pengharapannya itu kepada hukum tertulis. Hukum upacara agamawi. Saudara. Ya, kemarin yang Grace bilang tuh. Ya, karena gue ini udah jatuh nih jadi apa? Gue dibaptis ulang lagi. Seolah-olah setelah dibaptis ulang, ya, kelar. Padahal Kristus bilang apa? Kalau di dalam engkau tidak ada roh Kristus itu, engkau bukan milik Kristus. Engkau tidak ada di dalam kerajaan itu. Ya, oke. Jadi, dapatkah kita diselamatkan melalui kemuliaan? Kalau engkau sudah pada puncak kemuliaan, maka itu artinya engkau sudah dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ya, bukan hanya selamat, gitu. Ya. Terus apa? Ataukah saat kita sempurna seperti Bapa kita? Nah, ini menarik ya. Saya kasih bocoran lagi ya. Kesempurnaan itulah puncak kemuliaan. Oke. Jadi besok teman-teman saya akan bicara mengenai 3 hal. Ya. Kasih karunia, saudara. Kasih karunia. Tadi kita bahas ya. Kasih karunia. Makanya tahu nggak? Tadi itu Efesus 1 ya. Efesus 1 ayat 4-5 ya. Ayat 6-nya tiba-tiba muncul kata kasih karunia. Karena 4-5 bicara mengenai apa, saudara? Mengenai terpilih dalam Kristus oleh kasih sebelum dunia dijadikan, ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercelah, jadi anak. Hebat sekali itu. Ya. Tetapi dijelaskan di ayat 6. Terpujilah kasih karunia. Oleh kasih karunia. Jadi dengan kasih karunia, saudara, itu adalah permulaan kembali kemuliaan itu. Nah, makanya 2 Korintus 3 ayat 18 bilang, kita semua mencerminkan, saudara. Nah, mencahayakan ada kemuliaan itu muncul. Ya. Nah, saudara, ya kemudian di bagian kedua itu, saudara, kalau lihat ya, itu bicara apa? Engkau kalau sudah percaya karena kasih karunia itu, engkau apa katanya? Dimeterai dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah apa? Jaminan harta. Jaminan harta, jaminan warisan, sampai engkau menerima itu seluruhnya. Yaitu apa? Penebusan menjadi apa? Milik Allah. Itu suatu proses yang namanya apa? Pengudusan. Makanya besok saya akan bicara apa? Kekudusan adalah apa? Kekayaan kemuliaan. Kedua ya. Tadi kasih karunia adalah permulaan kemuliaan. Yang kedua apa? Pengudusan adalah kekayaan kemuliaan. Saudara akan merasa semakin kaya dalam kemuliaan itu ketika apa? Saudara semakin hidup kudus. Ya. Ya. Tidak lagi hidup ya seturut dengan dunia ya, tapi menurut roh Allah yang hidup. Nah, yang ketiga itu ya, Yanti ini ya, sempurna. Kesempurnaan itulah puncak dari kemuliaan. Ya, ya itu kemudian dibahas di Ibrani 5 ya. Ya, katanya apa? Sekalipun dia adalah anak, tetapi apa? Dia taat pada apa yang harus dideritanya. Sampai apa? Ia apa? Menemukan kesempurnaannya, mencapai kesempurnaannya itu, saudara ya. Barulah dia menjadi sulung atau pokok ya, aitios, keselamatan ya.
Selanjutnya, seperti Bapa kita harus memiliki kemuliaan dalam hidup kita. Nah, kemuliaan Bapa adalah sumber kemuliaan. Tetapi Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Oke? Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Penting sekali kata-kata itu. Di dalam Kristus, di dalam kasih, Allah memilih. Sebelum dunia dijadikan, kamu yang engkau dahulu memusuhi dalam hati dan pikiranmu, sekarang diperdamaikan dalam Kristus. Diangkat, ditempatkan kudus, tak bercela, tak bercacat, menjadi anak. Karena kasih karunia, di dalam Kristus. Engkau dimeterai, jadi hak milik, ada Roh Kudus. Roh Kudus jadi jaminan ini untuk memperoleh seutuhnya, sepenuhnya, seluruhnya. Oke? Jadi sempurna seperti itu kita harus. Nah, jadi ini Yanti sebenarnya akan menemukan jawabannya itu besok gitu ya. Walaupun saya sudah kasih clue-nya kan. Ya betul ya. Jadi bahwa kita itu sampai menjadi orang-orang terpilih yang sampai di rumah Bapa itu ketika kita mencapai puncak dari kemuliaan, yaitu kesempurnaan. Dan sebelum kita mencapai itu, kita harus memiliki harta di surga. Dan harta itu adalah apa? Dapat dari mana? Kekayaan. Kekayaan itu apa? Kekayaan kemuliaan itu adalah pengudusan kita atau kekudusan kita. Tapi tidak mungkin, tidak dapat, tidak, mustahil. Kalau saudara dan saya nggak memiliki kasih karunia. Kasih karunia adalah permulaan kemuliaan itu. Yang hilang karena terpisah, karena pelanggaran, Untuk itu di dalam Kristus yang sudah ditanggung oleh Kristus, pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Yang terakhir dari Yanti, kemuliaan itu datang dari Allah Bapa, anak atau sudah kemuliaan itu Allah, dari Allah kemuliaan itu, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9, di dalam Dia secara jasmania kepenuhan Allah itu sempurna. Oke. Nah, oke. Terus Roh Kudus itu adalah roh kemuliaan. Saya lupa tuh ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 4 kayaknya, Di search aja roh kemuliaan. Roh Kristus itu adalah roh kemuliaan. Artinya apa? Roh, ingat ini ya. Apa arti Roh Kudus adalah roh kemuliaan? Artinya apa? Roh Kudus itu menuntun aku dan kau ke dalam seluruh kebenaran, yang kebenaran itu, Yohanes 17 ayat 17, kebenaran itu akan menguduskan engkau. Dan kekudusan itu adalah kekayaan kemuliaan. Oke, dia adalah roh kemuliaan, Oke, jadi tiga-tiganya itu Jadi tahu sekarang posisinya kan? Oke, Roh Kudus Allah adalah kemuliaan itu sendiri. Kristus adalah cahaya kemuliaan. Kalau saudara baca di cahaya Injil, itu adalah pengharapan akan kemuliaan Kristus. Itu coba cari cahaya Injil, itu adalah pengharapan akan kemuliaan Kristus. Saya sudah bahas kemarin, cuman saya lupa ayatnya Oke, selesaikan Ada Mira, bagaimana kita hidup dalam kemuliaan Tuhan? Oke, tadi udah panjang lebar ada tiga ini tuh, ada 3 tahap Tidak mungkin tanpa ini ada 2 Korintus 4 ayat 4 Oke, terus ada Mira Mira, bagaimana kita hidup dalam kemuliaan? Oke. Nanti itu dimensinya kita bisa lihat tuh besok kita mengerti kasih karunia tuh dibahas panjang, tapi saya bawa wawasan saudara itu tidak bicara lagi mengenai kasih karunia hubungannya dengan keselamatan saja, tapi kasih karunia itu adalah permulaan kemuliaan yang menandakan saya dan saudara ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela, yang artinya saudara berkenan diperdamaikan dengan Allah, yang artinya di dalam Kristus saudara orang terpilih. Itu yang berdiri di Bukit Sion bersama dengan anak domba, yang dapat tanda di dahi
tanda di dahi, tanda nama anak, dan tanda nama Bapa. Oke, sudah selesai. Oh ini, meski menderita, tapi kenapa kemuliaan itu bisa membuat kelegaan? Mesti menderita. Nah itu bagus tuh pertanyaan tuh ya. Mesti kita menderita. Kenapa meski menderita? Kenapa kemuliaan itu bisa membawa kelegaan? Ini menarik sekali. Coba saudara bayangkan ya. Menderita artinya apa? Artinya dapat cobaan, ya. Jadi Kristus itu menderita karena dia dicobai, gitu ya. Ada pencobaan. Saudara dapat pencobaan dari dunia ini, dapat pencobaan, kan? Nah, saudara menderita karena dicobai. Nah, saudara menderita, saudara menderita dicobai oleh dunia. Dan menderita artinya apa? Tidak turut dunia, kan? Artinya menuruti hidup menuruti roh. Ketika saudara hidup menuruti roh, saudara menerima kekayaan itu. Dan kekayaan, ketika saudara hidup menurut roh, itu artinya saudara dikuduskan. Saudara dipisahkan. Saya ulang ya, supaya ini ya. Jadi, ketika saudara menderita, artinya tidak hidup menuruti daging, tidak hidup menuruti dunia, itu artinya saudara terpisah dari dunia, itu artinya saudara sedang dikuduskan. Ya, itulah pengudusan, dan itu artinya hidup menuruti roh, dan itu artinya roh pimpin kepada kebenaran, dan kebenaran inilah yang menguduskan, memisahkan. Tuh ditulis ya, Yohanes 17 ayat 17 tuh. Yesus doa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, gitu. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Pak, kenapa saya harus baca Alkitab? Karena Alkitab adalah firman Allah, dan firman itu adalah kebenaran. Kebenaran itu menguduskan. Ketika kebenaran itu menguduskan, saudara dibawa kepada kekayaan kemuliaan. Nah, ya, kekayaan kemuliaan. Saudara merasakan tuh yang namanya kelegaan, ya. Itu kekayaan kemuliaan. Sejak dari sini, saudara sudah mencerminkan kemuliaan Allah. Gitu. Dalam 3 tahap besok yang saya jelaskan, dari kasih karunia adalah permulaan, kekudusan adalah kekayaan kemuliaan, sampai kepada kesempurnaan adalah puncak kemuliaan, semakin kelihatan, gitu ya, bahwa itu adalah hal-hal yang membawa kepada kelegaan, ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ana ini, ya. Ana, ya, saya put di chat, ya. Ini pertanyaan terakhir, saudara, ya. Ini saya harus selesaikan karena teman-teman sudah juga bersusah-susah kasih pertanyaan. Jika seseorang melakukan sesuatu hal yang baik, tujuannya untuk kemuliaan Allah, contohnya seorang memberikan bantuan sosial, tetapi itu hanya sebatas kasihan saja, dan yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah itu bisa disebut kemuliaan atau tidak? Nah, bagus nih, terakhir, dan saya juga merenung tadi. Apakah orang di luar Kristus ada kemuliaan? Tidak ada. Ada? Kan biasanya ada ini ya, Bapak Ibu, saudara yang saya hormati dan saya muliakan. Ya kan? Nah, itu satu. Kedua, katanya manusia mulia itu adalah, ya, sehebat-hebatnya orang itu adalah orang yang berguna untuk sesamanya. Itu manusia mulia. Tadi kalau saya ganti kata-katanya Ana, berguna untuk sesamanya itu sosial terhadap sesamanya, kan? Gitu. Tadi ada nih, kita tadi pergi ya pelayanan, dan kemudian ada yang menarik gitu. Rupanya benar, memberi itu belum tentu mengasihi. Hanya mengasihi itu sudah pasti memberi, gitu ya. Dan mengasihi, refleksi kasih yang terbesar adalah memberikan. Saya ulang, refleksi kasih terbesar yang terbesar adalah memberikan Nyawanya. nyawa, ya. Saudara harus ingat, Allah itu kasih. Bagaimana kita tahu dia kasih? Dia kasih anak putra tunggalnya, Kristus Yesus. Dan Yesus bilang, seperti Bapa mengasihi aku mengasihi engkau dengan nyawaku. Kasihlah sesama manusia seperti aku telah mengasihi engkau.
Gitu kan? Bukan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri lagi kan? Makanya dibilang perjanjian yang baru, bukan perjanjian yang lama. Perjanjian lama bilang apa? Kasih sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kristus bilang, kasih sesamamu seperti aku telah mengasihi engkau. Aku berikan nyawa. Nah, kasih yang terbesar, refleksi kasih itu memberikan nyawa. Korban, kan sebenarnya kan? Itu. Jadi pasti memberi kalau dia mengasihi. Nah, dari situ, Ana, saya mau narik sedikit ya, bahwa manusia yang di luar Allah, dia memiliki kemuliaan, tapi bukan kemuliaan Allah. Oke, saya udah renungkan tadi dan Roh Kudus beri, ya, manusia punya kemuliaan. Jabatan adalah kemuliaan orang. Ya, posisi jabatan, punya uang adalah kemuliaan orang. Gitu, pintar bicara, ya, mohon maaf ya, mungkin ada yang parasnya lumayan, mungkin kemuliaannya. Gitu, dianggap begitu. Tapi nah, saya temukan kata ini tadi. Roh Kudus bicara, tapi itu pudar seperti Musa. Itu sementara. Jadi ada dua hal yang menarik. Kemuliaan yang bukan dari Allah, dia itu pudar. Dia sementara. Jangankan tunggu mati. Ya, masa jabatan selesai saja kemuliaan itu hilang. Ya, kecelakaan, ya. Tadinya atletis banget, tiba-tiba ada tulang ikan teri basah. Nyangkut di sini, suara hilang. Jadi dia tapi atletis. Kemuliaannya hilang hanya dengan begitu, ya. Nah, terbatas. Dan yang kedua yang menarik apa saudara? Kemuliaan itu berhenti di apa? Di kuburan. Iya, dia tidak tercatat di kerajaan surga. Itu penting sekali, ya. Ya, jadi manusia punya kemuliaan, ya, tapi bukan kemuliaan Allah. Makanya yang dikatakan di Roma 3 itu yang dimaksud adalah yang hilang itu adalah kemuliaan Allah. Jelas-jelas kemuliaan Allah, ya. Yahweh doksa, ya. Jadi kemuliaannya Allah yang hilang, gitu. Ya. Nah, Ana menjadi sosial gitu ya. Berbagi gitu ya, memberi, itu kemuliaan manusia ada. Wah, dan di respect, dihargai orang, gitu. Tapi apakah itu tercatat di surga? Waduh. Kalau sebenarnya, kalau dia melakukannya itu tidak di dalam, ini ingat ya, tidak di dalam pimpinan Roh Kristus, karena menuruti apa yang Roh katakan, itu pasti tidak tercatat, gitu. Itu pasti bukan tercatat sebagai kekayaan kemuliaan, gitu. Nah, jadi semua perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, kita lakukan, itu saudara tahu nggak? Dari 3 dimensi kemuliaan, kasih karunia, kasih. Yang kedua apa? Kekudusan. Saudara perhatikan kata-katanya itu kunci banget. Yang ketiga kesempurnaan. Jadi kasih, kekudusan, kesempurnaan. Itu semua dimensi ilahi. Itulah kemuliaan. Nah, kasih karunia nggak bisa lo kerjain. Kristus yang buat. Jadi itu adalah permulaan kemuliaan. Namanya kasih karunia itu. Orang yang tidak punya kasih karunia nggak punya dasar untuk memulai berkenan di hadapan Allah, yaitu dimuliakan Allah, dimuliakan bersama Kristus. Nggak punya dasar, tidak punya cara untuk memulainya gitu. Nah, tetapi ketika kita sudah memulainya di dalam Kristus, itu bicara mengenai apa? Kita tidak turut daging, ya kan? Kalau Roh Kristus tidak ada pada kamu, kamu bukan milik Kristus. Artinya kamu menuruti daging. Kalau turut daging, artinya tidak hidup menurut Roh. Nah, tetapi kalau hidup menurut Roh, itu artinya apa? Kau terpisah dari daging, kau terpisah dari dunia. Itu artinya engkau sedang berjalan dalam pengudusan, di dalam kekudusan. Dan hari-hari kita lalui, saudara, ini adalah dinamikanya. Ketika orang tadi, ya, mengeluarkan dari sesuatu dari dirinya, ya, kemudian berbagi kepada orang, karena dasar bahwa dia tidak mau menuruti, ya, keinginan dagingnya, tetapi mau mengikuti pimpinan Roh, maka dia sedang mencatat kekayaan, kemuliaan, karena itu adalah proses pengudusan dalam dirinya.
Oke? Anda bisa tanggap ya? Kan pertanyaan, apakah itu bisa disebut kemuliaan atau tidak? Nah, itu adalah kemuliaan manusia yang sementara, yang pudar dan berhenti di alam baka. Ya, gitu ya. Biasanya tertinggal itu di pusaran-pusaran putih, ya. Kalau kuburannya di beton, biasanya ditulis di situ, ya. Ya, refleksi kemuliaan, ya. Tapi berhenti di situ. Oke? Ya. Nah, yang kita bahas adalah kemuliaan Allah. Artinya apa? Kemuliaan yang apa? Yang menembus pintu surga. Ya, menembus sampai ke pintu surga. Artinya apa? Masuk. Iya Pak Hen, saya boleh saya terbesit sedikit mengenai yang anak ini, mengenai ini kan bagi saya ini orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, pasti kasihnya itu bukan karena kasihan, tapi dengan catatan orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Bukan kasihnya itu bukan lagi karena kasihan. Gitu Pak. Jadi kasihnya itu memang tulus. Itu aja Pak, makasih. Karena dia udah sadar bahwa ya kasih itu ya memang tulus gitu, bukan karena kasihan gitu. Itu aja Pak yang saya pengen terlintas. Makasih. Iya, betul ya. Kalau sampai dia kasihan gitu ya, karena kasihnya di dalam Kristus itu juga bagus. Ada orang yang benar-benar kasihan tuh karena kasihnya udah di dalam Kristus. Saya dulu mempertentangkan kata itu. Tapi ketika saya mengalami, iya ya, kita juga bisa kasihan ke orang. Tapi sesungguhnya itu karena kita sudah di dalam Kristus tuh. Gitu. Tapi kasihannya itu bukan Ya, maksudnya gini Pak, iya, kasihan tuh karena kasih yang sungguh, artinya tidak menuntut balas. Kalau orang dunia kan, saya kasihan sama kamu, tapi ingat ya pemberian saya ya, ingat. Gitu kan, menuntut balas. Ya, gitu. Oke. Ya. Ya, ada juga yang tulus loh Pak Lepri. Banyak loh yang tulus, Pak. Kalau Bapak lihat di acara-acara itu, tulus dia kasih gitu. Beneran tulus. Ya, lihat nggak? Ya, ketemu pasti kan orang-orang tulus kasih tuh ada. Ya, Bapak lihat tuh yang nasi kuning tuh di itu, ya, ada kan? Tulus tuh kan, kelihatan tulus gitu dia kasih. Tapi yang saya lihat adalah apa? Kalau dia tidak ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela itu sejak dunia ini, memang di hadapan Tuhan itu tidak berkenan, tidak diperdamaikan. Artinya apa? Semuanya itu berhenti di situ. Berhenti hanya ketika dia sudah mati itu. Nah, kalau mau dibawa lebih jauh sedikit ya, nanti kita akan jelaskan itu ya. Ya. Itu berhenti di penghakiman tahta putih, itu juga bisa berhenti di situ. Ya. Oke, ini nanti bisa berlanjut situ ya. Nah, ini kata kemuliaan saudara itu akan memisahkan semua yang kita sempat bahas gitu ya. Di sini saudara kalau lihat orang-orang terpilih itu tidak mendapat hukuman kan? Ya, tidak dapat hukuman. Penghukuman itu tidak ada lagi di dalam orang yang ada di dalam Kristus. Mereka punya, karena Kristus datang bukan untuk menghakimi gitu ya. Ya itu benar itu, bukan untuk menghakimi. Ya. Oke. Itu pertanyaan terakhir, kita lanjut besok ya. Mungkin ada 1-2 menit kalau ada yang mau. Yang belum bertanya mungkin mau bertanya, silakan. Ya, tapi mungkin terbatas waktunya, kita bisa lanjutkan besok. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan besok ya teman-teman. Minggu ini ya kita bisa. Ini baru mulai nih ya teman-teman ya. Jadi hanya 2 slide yang saya munculkan tadi, gitu ya. Tapi saya kira ini